desainer toys itu sendiri sebenarnya salah satu jenisnya gitu lah, bukan mainan yang secara umum gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di acara Ide Talks X Prodes bersama aku, Audrey, dan juga co-hostku Nityo yang akan memandu acara ini. Di sini kita bakal ngupas habis lagi nih tentang desain produk dan melanjutkan episode sebelumnya. Kalau kita kemarin udah ngebahas beberapa peminatan, nah ini ada satu peminatan terakhir yang bakal kita bahas, yaitu mengenai toys atau mainan. Dan bersama kita di sini juga udah hadir nih salah satu teman kita yang udah pernah ikut kelas peminatan toys juga di sini. Halo, jadi aku Miftah Salahuddin dari Despro angkatan 2019. Jadi semester lalu sebenarnya sama semester ini juga lagi ngambil sih untuk kelas designer toys. Berarti ikut toys satu. Iya, itu udah ikut, yang ini semester ini ikut toys yang kedua. Udah lagi. Oh, walah. Gimana Nen? Apa namanya? Lagi puasa nih, gimana puasa lah? Alhamdulillah. lancar lah ya. Baru 2 hari, masa udah bolong. Agak ngaget aja badan paling dari kemarin. Kurang badan. Oh, walah. Ini biasa ngabuburit ngapain Nen? Ngerjain tugas kah? Atau ngapain? Ngabuburit, JJS jalan-jalan sore. Naik motor cari gorengan. Enggak keluar. Oh, enggak keluar. Dia mau pakai protokol nih, enggak keluar sembarangan. Kalau jadi ngapain ngabuburit? Main games kah? Nge-fusion gue. Oh. Keren banget. Ada nge-fusion. Kalau lu ngapain nih? Kalau gue nge-blender. Oh, saingan ya, Wak. Oke. Tapi mungkin teman-teman di sini belum pada tahu apa itu Fusion dan Blender. Jadi itu 2 aplikasi untuk 3D modeling, dan teman-teman yang mau masuk desain produk pasti bakal menyentuh 2 aplikasi itu. Betul, makanya dari tadi kita nge-mention tuh si Fusion sama Blender karena yang lagi melekat sama kita nih sekarang semester ini terutama ya 2 aplikasi itu. Nanti kalau Adnan belajar Fusion, terus abis itu lu beneran belajar Blender nih atau ada yang lain? Ya, gue nggak ada kesibukan apa selain main Blender. Udah itu aja sih. Bukannya jaga sepupu? Oh iya, jaga sepupu. Gue juga sekalian jaga sepupu di sini. Kebetulan gue lagi di rumah saudara kan. Terus kayak kebetulan banget nih, dia juga suka main-mainan nih kan. Terus kita lagi bahas toys nih. Toys nih, nyambung nih sama topik kita kali ini gitu. Nah, ini lumayan cukup unik juga sih, soalnya mungkin belum banyak orang yang tahu kalau misalkan mungkin selama ini mainan yang beredar, mainan yang sepupu lo mainin ya Nit ya, itu mikirnya kayak mungkin pabrikan terus kayak desain, tapi ternyata ada ilmu yang mempelajari gimana kita mendesain sebuah mainan, dan itu didapetin di desain produk. Nah, makanya kita langsung aja nih nanya sama Adnan nih yang udah berkecimpung langsung nih belajar soal toys. Nah, Nan mau nanya dong, kalau misalkan di toys tuh garis besar itu sebenarnya kita mempelajari apa sih? Nah, sebenarnya gini sih, kebanyakan kita yang belum masuk ke designer toys sebelumnya itu kan kayak mikirnya kita bakal desain mainan secara umum ya. Nah, sedangkan sebenarnya dari namanya juga udah agak beda gitu kan, designer toys. Jadi designer toys itu sebenarnya kayak salah satu tipe mainan yang ada di seluruh jenis mainan gitu. Jadi kan kalau mainan yang mungkin kayak kita tahu itu umumnya kayak action figure yang bentuknya superhero gitu kan, atau mungkin construction toys kayak Lego. Nah, designer toys itu sendiri sebenarnya salah satu jenisnya gitu lah, bukan mainan yang secara umum gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya designer toys itu? Designer toys itu sebenarnya mainan collectibles yang
dikhususkan untuk dikoleksi, biasanya bukan buat anak-anak, mungkin kayak remaja, dewasa gitu, yang bukan merupakan merchandising dari suatu media atau produk lain gitu. Jadi kalau kayak action figure, kita tahu kayak action figure Iron Man dari merchandising dari film Iron Man, atau ya semacamnya gitulah, Hulk dari film Hulk, Avengers dan lain sebagainya. Nah, designer toys itu sebenarnya mainan yang dibuat oleh desainer. Jadi mereka bikin karakter original mereka sendiri yang diproduksinya juga secara terbatas gitu. Oh, dikirain tuh di toys itu benar-benar kita mempelajari mainan. Nah, makanya tadi tuh baru menanya sebenarnya jenis-jenis mainan tuh ada apa aja sih. Nah, ternyata kalau misalkan di sini lebih spesifiknya tuh kayak ini ya, ternyata produksi dari desainer itu sendiri ya. Iya, jadi spesifiknya fokus ke designer toys itu. Oh, walah. Tapi Nan kan namanya mainan collectible, berarti kita nanti bikin karakter sendiri gitu ya, Iya. Oh, berarti nggak beda jauh sama DKV dong kalau kayak gitu, Nan. Iya, itu. Jadi kalau misalkan desain produk itu kita membuat produknya gitu ya, membuat mainannya gitu. Dan gue pengen nanya nih, Nan, bisa nggak sih toys ini disangkut pautkan sama Alkes gitu? Gue penasaran nih sama hal-hal yang apa namanya mainan kan ya, nggak mungkin 100% fun gitu buat permainan, bisa aja buat yang hal-hal yang berguna. Itu ada nggak sih, Nan? Lebih kayak ke target user sih juga sih, Nan. Kayak biasanya ini kalau misalkan buat main kayak gini diperuntukkannya untuk siapa sih gitu, dan bisa dikaitkan dengan kegiatan apa gitu. Jadi sebenarnya kalau designer toys itu dia target usernya biasanya remaja sama dewasa yang suka pop culture gitu. Nah, disangkut pautkan dengan Alkes mungkin kurang sih ya, soalnya ini kan designer toys kan, spesifik kita belajar tentang designer toys, bukan toys secara umum. Jadi kalau mungkin toys secara umum bisa disangkut pautkan dengan Alkes, tapi kalau designer toys ini dia enggak, soalnya karena dia bentuknya collectibles. Nah, contoh designer toys tuh tahu ini nggak? Bear Brick atau kaos? Bear Brick tahu yang beruang. Iya, jadi contoh designer toys itu mainan-mainan yang kayak gitu, bukan mainan yang mereka nge-branding gitu sendiri dong ya, nggak ngambil dari yang lain. Oke. Ya, bener-bener branding sendiri. Makanya benar tadi kata Nityo, sebenarnya ini bisa dibilang DKV banget gitu, tapi kalau dipikir-pikir kenapa adanya di Despro, mungkin karena ada proses manufakturnya, kayak kita ngeproduksi mainannya itu gimana. Gitu. Terus lo gimana nih di semester ini kuliah toys? Apakah ada kendala, apa ada hal yang mengagumkan gitu yang baru lo tahu terhadap toys gitu? Alhamdulillah sih masih lancar-lancar aja. Jadi buat semester ini sementara masih kayak ngebahas ulang dasar-dasarnya dulu, kayak kita pengenalan lagi designer toys itu apa, karena kan ada juga yang baru masuk ke mata kuliah ini kayak nggak tahu kalau designer toys itu ya spesifik yang itu. Jadi pandangan umumnya masih dikira ngedesain mainan secara umum gitu. Kayak ngebahas sejarahnya gimana gitu, kayak ngepopnya muncul tuh gimana designer toys itu, yang boomingnya di Hong Kong gitu, di Indonesia juga muncul dengan sebutan art toys gitu-gitu, kayak terus kita bikin karakternya gitu. Sementara semester ini masih ngulang itunya aja. Nah, kalau misalkan selama kuliahnya nih, Nan, itu kan tadi kita belajar soal sejarahnya juga. Nah, mendesainnya pernah mendesain apa? Kan pasti kayak ada tugas akhirnya kan, kalau misalkan setiap peminatan tuh. Nah, boleh dong, Nan, diceritain sedikit gitu. Kayak di toys tuh hasil akhirnya tuh gimana sih dari tugas akhirnya itu kalau misalkan di kelas peminatannya? Kalau semester kemarin hasil akhirnya tuh sebenarnya awalnya cuma karakter desainnya
Jadi bener-bener DKV banget deh semester yang pertama tuh, yang Toys pertama. Nah, cuma karena ada permintaan dari dosennya, ada output 3D-nya itu cuma sekedar bikin papercraft aja gitu. Jadi kayak dikasih template papercraft kotak gitu doang, terus kita ngegambar karakternya di situ. Nah, tapi kalau buat semester ini outputnya kita bener-bener bikin toys-nya itu nanti pakai resin. Jadi bedanya tuh kalau misalkan di DKV itu kita membuat karakter untuk dijadikan animasi, tapi kalau di sini kita produk gitu ya. Produk, bentuk jadi gitu kan. Iya, betul. Udah ada proses manufacturingnya berarti ya di sini. Dan tadi pakai resin ya? Iya, pakai resin. Dikira cuma di jewel doang loh, ternyata di toys juga. Iya, tapi belum setahu gue tuh kan gue suka ini ya, nontonin YouTuber yang suka ngoleksi mainan kan, Hot Toys, figure action gitu. Dan emang kebanyakan tuh pakai resin, setahu gue, bener kan Dan? Iya, kebanyakan resin, tapi ada juga yang mungkin modalnya lebih banyak gitu buat produksinya, bisa pakai plastik ABS. Ada juga yang kalau nggak salah pakainya kayu gitu, cuma itu jarang. Jadi gimana desainernya yang itu mau ngebuatnya, gitu aja sih. Walah. Nah, Ninan, kan kamu nih udah ngikut peminatan 1 sama 2-nya Toys nih. Nah, kira-kira kan biasanya nih kalau kita tuh yang lain ya, kita ngeliat dari lingkungan kita aja deh, berebutnya tuh malah justru kebanyakan kalau nggak di apparel, transportation. Nah, alasan kamu sendiri nih, kenapa tertarik gitu untuk mendalami bidang toys tuh kenapa, Nan? Dibanding dari beberapa peminatan yang ada. Simple sih sebenarnya, ini sedikit info aja ya. Jadi gue tuh kan emang pilihan pertamanya DKV. Terus keterimanya malah di Despro, jadi ya gue mencoba mencari yang ada sesuai passion nama gue gitulah. Seru gitu menurut. Ya menarik juga sih. Nah, kira-kira nih Nan, dari yang kamu tahu, biasanya yang ambil peminatan toys tuh lulusan-lulusan kita nih dari desain produk tuh keluarannya tuh bakal ke arah mana sih Nan, terutama yang ngambil peminatan toys ini? Kayak dia lebih banyak jatuhnya nanti masuk ke dunia kerjanya seperti apa gitu? Kurang tahu juga ya sebenarnya, soalnya kalau buat tugas akhir kayaknya untuk yang fokus ke mainan juga agak jarang gitu kan, karena desainer toys itu sendiri kan ya biasanya buat collectible aja gitu hitungannya, bukan buat sebuah produk yang memecahkan suatu masalah gitu. Tapi secara nggak langsung buat ilmunya sih ya bisa dibilang kalau emang pengen berkiprah di desainer toys ya mereka bisa produksi sendiri, bahkan itu dari mungkin kalau punya waktu saat kuliah juga mereka bisa mulai jadi produsen desainer toys. Itu sih. Gue pengen nanya satu lagi nih Nan, terakhir. Lulusan dari yang di jurusan toys ini bisa berkolaborasi nggak sih sama kayak misalkan Ubisoft gitu untuk bikin karakter baru, terus nanti kita suruh bikin karakternya gitu, gimana Nan? Buat kalau ilmunya mungkin bisa sih, secara ilmu ya, cuma karena desainer toys itu kan sendiri bukan sebuah merchandising gitu, Nit. Jadi emang original karakter lah gitu yang diproduksi sama desainernya. Jadi kalau misalnya udah dibuat game itu hitungannya merchandising. Jadi udah bukan masuk ke ranah desainer toys gitu. Nah, berarti mereka tuh pada umumnya independen gitu ya desainer toys. Iya, biasanya. Di sini banyak banget insight-insight baru yang kita dapat dari peminatan toys. Makasih juga buat Adnan udah ngeluangin waktunya nih di bulan puasa nih, sempet-sempetnya rekaman podcast sama kita. Makasih banyak udah hadir di sini. On cam iya, lagi masalah. Diem-diem lagi minum kan? Udah enggak. Diam.
Tuh, biasanya nuduh-nuduh nih. Oh, tidak yang dong. Justru tidak habis dong. ini langsung gluk-gluk. Oh, tidak dong. Oke deh kalau kayak gitu. Oke deh teman-teman, berikut tadi itu perbincangan kita mengenai peminatan toys. Pokoknya jangan lupa selalu tontonin podcastnya Ide Talks Exprodes. Pastinya kedepannya bakal ada episode-episode seru lainnya bakal membahas tentang desain produk. Aku di sini, kita bertiga nih, ada Adnan, aku dan juga Nityo. Kali ini pamit undur diri dan sampai ketemu di Ide Talks Exprodes selanjutnya. See you.